pada hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi, kita mau bersuka bagi Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita mau menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, semua bangkit berdiri, kita mau mulai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan? Yes. Siap memuji nama Tuhan? Yes. Laskar Kristus.
Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam ibadah online kami saat ini Tuhan. Kau sudah pimpin dari awal sampai pertengahan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja memenuhi hati dan pikiran kami. Berdoa juga Tuhan untuk guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kiranya firman ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita tadi sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Bertema, "Ini aku, utuslah aku." Nah, sebelum itu sebagian dari adik-adik pasti ada yang tahu ya bagaimana sebuah perusahaan mencari pegawainya. Bisa melalui iklan penerimaan lowongan pekerjaan, bisa juga brosur yang dibagikan, atau juga dari sanak keluarga adik-adik. Terus adik-adik juga pasti ada yang tahu setelah mereka melakukan seleksi pasti ada yang diterima dan ada juga yang tidak diterima. Dan yang diterima itu bisa diberitahu melalui panggilan langsung, baik telepon atau datang langsung ke perusahaannya, atau juga melalui email adik-adik. Nah, adik-adik setelah mereka diterima di perusahaan itu, seorang karyawan itu belum tentu langsung bisa menjadi karyawan pegawai tetap di situ adik-adik. Mereka harus melakukan training atau pelatihan terlebih dahulu adik-adik. Kalau dalam masa training atau pelatihan itu mereka bagus, maka mereka baru menjadi pegawai tetap di perusahaan itu. Nah, adik-adik, bagaimana ya imam, nabi, rasul, dan raja yang dipanggil Tuhan menjadi pegawai atau karyawannya, atau yang disebut dengan hambanya? Di dalam Alkitab adik-adik, Tuhan Yesus memakai banyak cara adik-adik. Misalnya seperti Musa di gunung Horeb melalui nyala api di semak duri. Lalu Samuel dipanggil 3 kali sama Tuhan sebelum ia tidur. Dan juga Daud menjadi raja Israel melalui seleksi terhadap ke-7 anak Isai oleh Samuel adik-adik. Nah, dalam firman Tuhan kali ini adik-adik, pemanggilan Yesaya memiliki keunikannya tersendiri adik-adik, karena dia langsung diberi penglihatan di bait Allah Tuhan, di bait Allah. Dalam proses pemanggilan tersebut, Allah didampingi oleh para malaikat serafim. Malaikat serafim ini bisa disebut juga malaikat yang menyala karena dia memiliki kemuliaan di samping Allah. Malaikat serafim ini memiliki 6 sayap. 2 dipakai untuk menutupi mukanya, 2 dipakai untuk menutupi kakinya, dan 2 untuk melayang atau terbang. Dan saat mereka melayang atau terbang, mereka ini menaikkan pujian, lagu-lagu pujian buat Tuhan. Dan suara mereka ini sangat luar biasa, indah, merdu, sehingga menggoyangkan bait Allah. Nah, melihat situasi ini, Yesaya menjadi takut, menyadari bahwa dirinya pasti celaka karena telah melihat Allah. Karena pada saat itu siapa yang melihat Allah pasti akan mati adik-adik, karena dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni Yesaya dan mengambil bara dari mezbah dan menyentuhnya ke mulutnya sebagai tanda pengampunan. Adik-adik bisa membacanya dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Nah, setelah Yesaya hidupnya dipulihkan, maka ada pertanyaan, siapa yang diutus Allah menyampaikan maksud dan tujuannya? Dengan segera Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Nah, kesediaan ini berasal dari kesungguhan hatinya adik-adik. Nah, adik-adik, kesetiaan itu pasti punya konsekuensinya atau akibatnya ya, baik penderitaan, hinaan, bahkan pembunuhan dari sesama bangsanya. Namun Yesaya menerima semua itu adik-adik.
karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyertai dia sampai selamanya adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut lagi firman Tuhan, kita mau menonton sebuah video. Yuk kita lihat videonya.
kita sudah melihat ya, di mana tadi videonya, di dalam video itu ada seorang anak laki-laki yang mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk memegang petunjuk arah yang berbentuk salib adik-adik, supaya orang yang membutuhkan arah, mereka mengetahui ke arah mana yang benar, sehingga mereka tahu tujuan mereka adik-adik. Pada awalnya anak laki-laki itu semangat adik-adik, tetapi ketika angin kencang dan dia kelelahan, anak itu pun terjatuh dan hampir menyerah adik-adik. Tetapi dia mengingat tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya, sehingga dia kembali lagi memegang petunjuk arah itu, dan sambil menunggu Tuhan Yesus datang adik-adik. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun datang adik-adik. Tuhan Yesus sangat bangga kepadanya karena dia sampai akhir dia sanggup menerima tugas yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tugas kita sekarang adik-adik adalah kita harus siap menjadi saksinya Tuhan Yesus di mana kita berada. Pasti ada yang berpikir, aku kan masih kecil Kak, gimana aku bisa menjadi saksi Tuhan? Nah, saksi Tuhan bukan berarti kita masih kecil nggak bisa jadi saksi Tuhan. Contohnya seperti ini adik-adik, kita bisa mengasihi sesama kita, kita bisa menolong teman kita yang lagi kesusahan, atau teman kita misalnya dia tidak punya pena, nah kita bisa meminjamkan dia pena. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari kita menjadi saksi Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu memang tidak mudah ya adik-adik. Pasti ada yang takut, tetapi kita harus kuat adik-adik, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita melalui Roh Kudusnya adik-adik. Seperti yang tadi kita tonton tadi, anak laki-laki itu tetap setia hingga Tuhan Yesus datang. Begitu juga dengan kita ya adik-adik, kita harus tetap setia, lebih rajin lagi dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak sampai sini dulu firman Tuhannya. Yuk kita tutup Alkitab kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa tertanam di hati kami Bapa, dan dapat berbuah-buah Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Kau berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, berikan mereka akal budi hikmat dari surga Tuhan dalam pendidikannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berkatilah kedua orang tuanya dalam usahanya Tuhan Yesus, semuanya Kau campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa bersyukur, haleluya, amin.